Iya. Ya, di NTB. Di NTB 151. Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pejabat Eselon II, Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal awliya wal anbiya wal mursalin. Allahumma ij'al auladana qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan banggakan Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa, beserta rombongan. Yang saya hormati para direktur, yaitu Direktur NAPSA, Bapak Waskito Budi, seluruh jajaran yang telah berkenan hadir di Nusa Tenggara Barat dalam rangka peresmian operasional Gedung Pusat Informasi dan Edukasi NAPSA ini. Dan kehadiran Ibu Menteri sudah tentu kami sangat berbangga hati dan sudah tentu pula akan memberikan motivasi dan dorongan serta penyemangat bagi kami untuk terus berkarya dan berupaya demi kemaslahatan bersama. Dan peresmian operasional Gedung Pusat Informasi dan Edukasi ini tentunya dapat menjadi wadah untuk menyampaikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan nafsa, sehingga jumlah korban penyalahgunaan nafsa dapat ditekan sedini mungkin. Kita, pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat dapat dijadikan acuan referensi untuk penanggulangan dari peredaran narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba yang sudah sedemikian rupa di daerah kita ataupun di seluruh Indonesia. Saya kira tidak cukup hanya kita mengandalkan BNN ataupun juga Kementerian Sosial dan juga terutama aparat penegak hukum. Jadi lebih kepada upaya-upaya preventif daripada upaya-upaya penegakan hukum atau proses dan rehabilitasi. Rasa demikian Ibu Menteri, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan gedung ini nanti kita bisa pergunakan secara maksimal, dan terima kasih atas bantuan serta perhatian Ibu terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, Pak Kepala BNN dari Dinas Sosial, semua yang saya hormati, bersama saya Pak Direktur NAPSA, Pak Budi, ada Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Pak Hedi Soeharto, Bapak Ibu sekalian dari seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya BNN, Pak Wagub. Kalau 2011 estimasi korban penyalahgunaan narkoba itu 4,2 juta, 2015 kemarin 5,8 juta, tapi 2019 estimasinya 7,4 juta. Wah, nggak bisa kalau kita hanya melihat angka nanti naik sekian, maka Kementerian Sosial akhirnya melakukan revisi dari program yang kita lakukan, karena sebetulnya tugas Kementerian Sosial itu fokus pada proses rehabilitasi. Kalau proses rehabilitasi itu kan akhirnya kita ini akan menjadi pemadam kebakaran. Maka kita menginisiasi Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba. Pada saat kami kesini yang lalu, kami bersama Pak Asisten 3, Kepala Dinas Sosial Provinsi, saya sampaikan bagaimana caranya supaya kita bersama-sama melakukan langkah preventif secara serius elemen masyarakat. Nah, itulah akhirnya kita sebut Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba.
ini mungkin inisiasi awal, tetapi kalau misalnya antara Dinsos, BNN, dan aktivis korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendiseminasikan pusat informasi dan edukasi narkoba ini, kita semua berharap bahwa yang ada di jurnal BNN 2019 itu korban penyalahgunaan narkoba 7,4 juta itu menjadi tereduksi. Syukur kalau yang 5,8 kemarin itu tidak bergerak lagi. Tapi kan kita dikagetkan dari hari ke hari. Mungkin semalam kita dikagetkan di Jepara ditemukan lagi 100 kilo sabu. 100 kilo itu kan berarti 1 kintal itu. Itu ya dari kota ini dia bisa sebut begitu. Orang Eropa bilang kita sudah produsen. Warga kita sudah mulai banyak yang menggunakan, tapi mereka dulu mungkin tergoda apa, atau mungkin memang mereka korban dari awalnya. Saya ingin mengajak ini bersama-sama kembali untuk menatap masa depannya, bahwa mereka yang dulu khilaf sekarang ini harus kita gandeng bersama supaya tetap berpengharapan di masa depan mereka masing-masing. Jadi saya ingin kita semua bertekad untuk tidak membuktikan jurnalnya BNN itu. Jadi, ngeri tuh Pak Wagub, estimasinya BNN itu kalau 7,4. Setelah penandatanganan prasasti, kami mau. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya. Ini yang sudah mulai. Ini anak-anak iPhone ya. Ngelem. Ini kita butuh BNN untuk jadi jelas tadi ya. Iya. Harus bisa betul. Iya, betul. Oke. Yang ngeri memang krokodil ini. Meraih juara internasional asal Nusa Tenggara. Al-yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar amma ba'd. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia yang saya hormati dan banggakan, Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Prawansa berserta rombongan yang saya hormati, banggakan dan cintai. Menyuarakannya demi cintanya kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Bapak Ibu, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih terutama sekali kepada Ibu Mensos, Bapak dari MPR, kemudian dari semua pejabat pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan.
Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB yang saya hormati, pimpinan DPRD Provinsi NTB yang saya hormati, saudara-saudara saya, tuan guru, terutama Tuan Guru Muhsin, Ketua Panitia Rakernas yang kita hormati bersama, saudara Direktur Kesejahteraan Anak, Dr. Edi Soeharto, dan seluruh teman-teman dari Kementerian Sosial yang saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama hadir dalam event penting karena kita sedang menyiapkan generasi penerus yang lebih terjamin masa depannya, tumbuh kembangnya, dan kita berharap bahwa supaya proses institutional building dan capacity building bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dan panti sosial asuhan anak terus-menerus bisa kita tingkatkan. Proses pengasuhan yang mungkin semula sudah advance, struktur keluarga itu memang tidak dimungkinkan dimandatkan pengasuhan meskipun secara ekonomi mereka punya kemampuan, maka anak ini berbagai kementerian, karena ada kaitan dengan Kementerian Pendidikan, ada kaitan dengan Kementerian Pariwisata, ada kaitan dengan Kementerian Agama, ada kaitan dengan Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Jikalau itu punya kaitan dengan Kementerian Sosial, maka Pak Direktur Kesejahteraan Sosial Anak insya Allah akan bersama-sama Bapak Ibu sekalian selama Rakernas berlangsung. Dilanjutkan dengan pembukaan penuh oleh Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai tanda pembukaan rapat kerja nasional pertama Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak. Terima kasih. Mohon kesediaannya untuk 4,1 juta anak terlantar. Jikalau dari 4.300 yang ada di dalam koordinasi PPLKSA, PSAA, masing-masing panti itu akan merawat 100 anak, maka baru 43.000. Baru 43.000. Sementara di LKSA, PSAA ada yang memang mereka masuk dari bayi. Artinya tahun berikutnya tidak akan bisa ditambah orang karena kapasitas menginapnya, kapasitas untuk pengasuhan rawat inap itu masing-masing kan tidak mengalami pergerakan yang tidak mengalami pergerakan yang kepatatnya, ya lahannya segitu, kamarnya segitu. Artinya kita tidak bisa menghitung bahwa tahun ini 100, tahun depan 100 lagi, tidak bisa begitu karena ada yang di panti itu bertahun-tahun, terutama anak-anak yang terlantar yang tidak teridentifikasi keluarganya. Nah, menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23/2014, sesungguhnya panti asuhan itu tugas pemerintah daerah. Jadi tugas pemerintah pusat itu sebetulnya tinggal NAPSA dan HIV/AIDS. Undang-undangnya bilang gitu, Undang-Undang 23/2014. Maka sharing budgeting dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota menjadi bagian yang penting. Kita bisa membayangkan kalau pemerintah harus menyiapkan LKSA,
berapa PNS yang harus disiapkan untuk pengelolaan sebuah LKSA. Jadi ini sebetulnya kontribusinya luar biasa karena proses perawatan, bimbingan, penyelamatan anak-anak bangsa itu bisa dikanalisasi lewat LKSA ini. Disinilah kearifan-kearifan lokal sebetulnya akan bisa direvitalisasi. Maka kalau kita akan melakukan proses ekspansi dari 4,1 juta itu membutuhkan LKSA lebih banyak lagi, tetapi kan kita tidak bisa hanya mentarget secara kuantitatif. Maka di Kementerian Sosial sekarang ini sedang dilakukan proses klasterisasi. Ada klaster A, ada klaster B, ada klaster C. Nah, klaster A inilah yang kita harapkan nanti akan menyiapkan sebagai tempat permagangan dari mereka-mereka yang akan mendirikan panti asuhan. Karena besok pagi pun saya akan insya Allah meresmikan panti asuhan di Bekasi. Artinya bahwa masyarakat memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa, memiliki partisipasi yang luar biasa untuk ikut menangani anak-anak terlantar, anak-anak yang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan ini tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Maka peran LKSA menjadi sangat penting untuk penyelamat generasi bangsa ke depan dan menyiapkan anak-anak supaya mereka berpengharapan. Pengungsi Rohingya banyak panti asuhan yang menyediakan tempat jikalau anak-anak pengungsi Rohingya akan diasuh. Kemudian sekarang pun kami juga sudah mendapatkan input. Jadi ada yang sudah menyiapkan pantinya untuk mengasuh anak-anak ex-Gavatar.